semua publik mencium ada sesuatu yang disembunyikan oleh pemerintah. Sehingga pemerintah mengetatkan kembali regimentasi itu. Nah itu sebetulnya keadaan yang buruk. Paradok ya dia? Paradoks betul tuh. Kan mestinya new normal artinya pemerintah mengendalikan penyakit. Sekarang yang dilakukan pemerintah mengendalikan pikiran, apalagi pikiran kampus. Kan itu paradoksnya kan. Mestinya yang dikendalikan tuh COVID supaya new normal itu dipersiapkan dengan baik. Ini yang dikendalikan pikiran. Oke. FNN yang bukannya forum new normal ya? Bisa. Anda bisa gunakan juga di presentasi new normal network, gitu ya. Nah, kelihatannya pemerintah cukup serius bersiap-siap memasuki situasi apa yang disebut dengan new normal. Ada beberapa tempat ibadah yang sudah mulai dibuka dan saya mendengar juga mal-mal mulai bersiap dibuka ya, Bung Rocky ya. Tapi yang saya juga menangkap di media, kenapa muncul berbagai persoalan yang selama ini mungkin kita tidak terlampau menduga, misalnya soal protes kenaikan harga listrik di mana-mana gitu sampai berlipat, terus ada isu soal kemunculan PKI dan sebagainya, terus banyak isu-isu lain yang muncul bersamaan ini. Bagaimana kita memahami fenomena ini, Bung Rocky? Nah, ini soal menarik ini ya. Orang tiba-tiba disihir dengan satu istilah the new normal. Seharusnya kalau kita bersiap untuk new normal, kita lega gitu. Nafasnya enak. Persis. Penglihatannya luas itu. Tapi justru kita jadi sempit. Karena ada ketakutan sebetulnya masuk dalam new normal. Kalau kita mau new normal tapi pembicaraan tentang demokrasi dikendalikan, itu artinya ada problem dengan persiapan new normal. Harusnya begitu masuk era new normal, lakukan selebrasi itu bahwa kita akan bicara juga tentang demokrasi yang membaik, kita akan bicara tentang komunikasi politik istana yang bagus. Yang terjadi justru sebaliknya. Mau bersiap-siap new normal, tetapi kampus dibikin abnormal, dikendalikan pikirannya tuh. Beberapa kampus dilarang untuk bicara tentang potensi perbaikan demokrasi. Jadi kita ada di dalam suasana paradoksial. Beda misalnya dengan negara-negara yang memulai new normal, mereka ya gembira aja tuh. Komunikasi politiknya lancar. Nanti kalau ada kasus second wave COVID virusnya muncul, dia kendalikan lagi tuh. Tetapi demokrasi udah terbuka. Di kita justru semua publik mencium ada sesuatu yang disembunyikan oleh pemerintah. Sehingga pemerintah mengetatkan kembali regimentasi itu. Nah itu sebetulnya keadaan yang buruk. Paradok ya dia? Paradoks betul tuh. Kan mestinya new normal artinya pemerintah mengendalikan penyakit. Sekarang yang dilakukan pemerintah mengendalikan pikiran, apalagi pikiran kampus. Kan itu paradoksnya kan. Mestinya yang dikendalikan tuh COVID supaya new normal itu dipersiapkan dengan baik. Ini yang dikendalikan pikiran. Jadi ketika kita selesai dengan atau mulai bersiap-siap untuk meninggalkan COVID, kita justru panik dengan virus baru namanya pikiran kritis. Padahal pikiran kritis antibodi demokrasi itu. Itu yang terjadi. Saya amatinya begitu tuh, Hersu. Ya. Kan kita baru saja selesai Ramadan dan kemudian Lebaran. Saya membayangkan kira-kira sebenarnya harusnya situasi ketika kita masuk new normal itu seperti kalau bagi kalangan muslim baru selesai memenangkan pertempuran selama bulan Ramadan gitu. Ya. 20 benar. Ya. Selebrasi pada Idul Fitri kan kira-kira moodnya harusnya seperti itu ya. Tapi mood publik berbeda sekali mood sekarang ini. Ya, kecemasan ekonomi tetap membayangi publik. Publik juga merasa kalau new normal, apa mungkin saya balik lagi ke tempat kerja saya, mereka yang PHK. Kan itu kalkulasi real kan. Kalau new normal, apa bisa kita bicara lagi tentang
politik oligarki. Apakah setelah the new normal oligarkinya berubah? Pasti akan ada old oligarki lagi. Apakah setelah the new normal kita pindah dari situasi saling memusuhi dan pergi pada persahabatan baru? Ternyata enggak tuh, karena buzzernya tetap ingin perang, tetap ingin membuli. Bahkan dokter yang bersiap-siap new normal dibully oleh buzzer kan. Nah, saya misalnya lihat kemarin di berita di Amerika, polisi dan masyarakat berlutut di depan rakyat kulit hitam. Jadi polisi yang kulit putih, komunitas kulit putih berlutut dan minta maaf terhadap kejadian Floyd kemarin. Sekaligus mengingatkan kita pada sejarah rasisme di Amerika. Sekarang kita mau lihat apakah pemerintah akan berlutut di depan orang miskin yang kesehatannya tidak bisa pulih karena dinaikkan BPJS. Apakah pemerintah akan berlutut di depan konsumen listrik yang akhirnya harus dibebani ulang dengan berita PLN itu? Jadi kita tidak punya semacam stok batin untuk menerima keadaan new normal. Yang ada adalah ya pameran istilah aja kan, new normal, new normal. Kalau nggak bisa nasional ya kita bisa di provinsi, kalau nggak provinsi nanti kepala daerah yang memutusin. Artinya secara nasional memang tidak normal. Tetapi kan pemerintah ingin mempercepat the new normal itu karena berkejaran dengan anggaran negara yang memburuk. Jadi soal-soal semacam itu. Nah, dalam keadaan itu orang kemudian masuk di dalam kalkulasi-kalkulasi yang bahkan menjadi sangat absurd. Menganggap bahwa ada jual beli jenazah COVID, ada jual beli organ karena ada jenazah yang diminta untuk dikubur secara COVID. Itu berarti publik mulai berpikir bahwa berarti ya rumah sakit mulai memperdagangkan kematian. Walaupun bukan COVID, dibilang COVID, supaya ada insentif karena dana COVID-nya besar tuh. Jadi akhirnya kita masuk di dalam rumors lagi tuh. Nah itu kan tadi udah menang di dalam bulan Ramadan, tapi kita kemudian masuk di dalam kecemasan baru. Jadi kelegaan itu tidak terjadi karena tetap ada rahasia yang disembunyikan oleh kekuasaan itu. Jadi arah new normal itu bukan arah yang menggembirakan, tetapi semacam satu orde politik dan sosial baru yang orang nggak tahu nih isinya normal apa, akan ada pengaturan-pengaturan ideologi yang makin ketat kah? Jadi di situ justru tadi istilah Hersu tadi betul paradoksnya di situ. Ya, jadi kita berpindah dari satu ketidakpastian kepada ketidakpastian yang lain gitu, ya. Tetapi kan bedanya, ya, betul. Kalau kemarin kita mengurung diri di rumah dan kemudian sekarang kita harus keluar, tapi kemudian kita harus lebih waspada kan. Ini kan jadi kita seperti berpindah dari satu ketidakpastian ke ketidakpastian tadi yang seperti saya sebut. Dari ketidakpastian pergi ke ketidakpastian. Lalu orang mau analisis kenapa ketidakpastian itu berlanjut. Kan justru itu kan. Nah dalam keadaan semacam ini, analisis politik mesti dimaksimalkan. Yaitu ketakutan bahwa justru setelah the new normal, politik akan bergairah sekali dan mulai menagih kembali kesalahan-kesalahan pemerintah. Kan itu yang ditakutin pemerintah kan. Begitu the new normal, maka pemimpin-pemimpin yang berhasil di daerah, DKI misalnya, di beberapa provinsi, mulai dianggap sebagai pesaing dari kekuasaan. Jadi kekuasaan juga sebetulnya tidak siap menerima new normal ini karena kalkulasi 2024. Kan dianggap kalau dibuka new normal, itu pasti dengan sendirinya kan. Orang akan tanya siapa yang new normal? Ya DKI new normal. Berarti pemimpinnya hebat itu. Kemarin saya baca di Economist. Oh ya. Ya. Economist mencium ada persaingan habis-habisan antara Jokowi dan Anies. Mungkin sekali itu persaingan yang natural, tapi karena diberitakan, itu artinya pemerintah kemudian awas. Waduh, ini kalau new normal, keadaannya akan berbalik. Legitimasi kami justru akan makin memburuk, karena itu mesti diketatin. Jadi soal-soal semacam itu. Nah, misalnya saya bayangkan, apakah pemilu nanti 2024 yang mulai dihitung sejak berbasis pada the new normal,
Sehingga orang mencari presiden yang normal siapa sebetulnya. Presiden yang new normal siapa. Kayak yang sekarang nggak abnormal misalnya. Jadi kondisi itu sudah dibayangkan sebagai beban pada pemerintah. Itu yang menimbulkan kita bergerak dari uncertainty ke uncertainty berikutnya. Yeah. Jadi intinya adalah pemerintah gamang untuk memberi ruang pada demokrasi yang dituntut oleh situasi new normal. Nah, kalau kita pelajari seluruh peristiwa politik di luar negeri, the new normal itu justru dihasilkan oleh komunikasi yang demokratis itu. Bahkan negara yang otoriter di dalam keadaan COVID dia harus demokratis supaya pemerintah dapat legitimasi itu. Bahwa dia kemudian akan ketatin lagi politiknya itu soal lain, Vietnam misalnya. Tapi prinsipnya keterbukaan data informasi itu. Nah ini duelnya akan ada di situ tuh. Jadi pertarungan antara mereka yang berpikir new normal itu harus absolut dong new normal. Jangan dicicil new normalnya. Termasuk politik harus mengalami new normal. Pemerintah justru mau mencicil karena tadi kalkulasi ekonomi tetap dikedepankan dibandingkan dengan kalkulasi kesehatan. Ini lepas dari data yang buruk ya, bahwa kita belum pernah mengalami puncaknya tiba-tiba mau disebut new normal tuh. Oke. Bung Rocky, mengapa kemudian persoalan COVID ini, pandemi ini berubah menjadi digeser ke arah politik gitu? Kan kita tahu Presiden Jokowi juga baru kemarin sore lah dilantik, gitu. Dan kemudian pemilu yang normal Pilpres tahun 2024 itu masih lama, masih 4 tahun lebih gitu. Kenapa orang sekarang tiba-tiba bicara soal penanganan ini dan dihubung-hubungkan dengan politik? Apa nggak terlampau dini? Gitu? Atau ada sesuatu mengapa itu terjadi? Itu pertanyaannya saya kira. Secara agenda politik masih lama, tapi agenda psikologi politiknya yang sudah pendek. Jadi nggak tahan lagi untuk nunggu electoral session yang masih 4 tahun lagi. Orang anggap bahwa ya sekarang aja diuji bahwa ini pemimpin yang berhasil atau yang buruk kan. Jadi nggak nunggu KPU lagi buat pendaftaran. Dan sekarang psikologi publik menganggap bahwa ya sekarang ditentukan. Nah itu juga diketahui tentu oleh aparat intelijen pemerintah kan, bahwa ada yang menginginkan percepatan perubahan politik. Karena itu semua upaya ke arah itu akan dihalangi. Gitu. Lalu orang bikin spekulasi kan Pak Jokowi nggak akan maju lagi. Ngapain takut? Tentu aja takut karena Presiden Jokowi tentu menginginkan penggantinya adalah orang yang mampu mengamankan dia. Tuh. Bayangkan misalnya 12 jam setelah Presiden Jokowi lengser, terus politik berubah tuh, menganggap bahwa Presiden Jokowi punya banyak kesalahan, lalu dilakukanlah proses hukum macam-macam tuh. Jadi tentu sebagai presiden dia mau minta jaminan bahwa penggantinya nanti adalah orang yang bisa menjamin dia untuk tidak diganggu gugat dalam soal kebijakan tuh. Itu satu soal tuh. Okay. Yang kedua misalnya, kita tahu bahwa Perpu yang kemudian jadi Undang-Undang Penanganan Corona ini, Perpu 1 2020, itu kan dasarnya adalah ketidaknormalan. Sehingga pemerintah minta diskresi itu, bahwa kalau dia melakukan kebijakan, dia tidak boleh dihukum. Oh ya boleh aja pikiran itu, dalam keadaan ketidaknormalan. Kalau udah the new normal, maka undang-undang itu berhenti asumsinya kan. Artinya, pembebasan pidana nggak berlaku lagi, udah normal. Padahal undang-undang itu dibikin sampai 2022. Nah sekarang kalau new normal sekarang, undang-undang itu mesti berhenti dengan sendirinya. Kan asumsi ketidaknormalan udah selesai. Jadi tidak boleh lagi pemerintah sampai 2022 itu naikin pagu hutang dengan melanggar patokan 3% itu kan. Jadi ini problemnya memang rumit tuh. Pemerintah kalau ada orang yang agak cerdas akan mengatakan oke, silakan new normal, berarti perpunya juga berhenti tuh. Berarti akumulasi hutang yang direncanakan pemerintah untuk nutupin bolong anggaran sampai 2022 nggak bisa diterusin karena udah normal. Jadi komplikasinya banyak itu dari segi hukum, dari segi pertimbangan politik, macam-macam lah itu. Jadi gitu Hersu. Ya, psikologi soal perubahan politik itu tidak hanya muncul dari kalangan oposisi atau kalangan rakyat, tapi juga sebenarnya di dalam kalangan pemerintahan sendiri juga muncul pemikiran semacam itu, dengan tentu dengan perspektif yang berbeda.
Pasti itu mereka yang ingin memperoleh keuntungan dari Perpu penanganan COVID ini juga mulai berhitung kalau new normal kita dirugikan karena kita belum sempat memanfaatkan seluruh fasilitas akumulasi karena tadi berakhir. Walaupun time lag-nya itu sampai 2022, tetapi secara logis ya udah nggak ada kedaruratan, ngapain lagi ada Perpu penanganan kan? Itu satu soal. Yang kedua, orang mulai berpikir bahwa bagaimanapun kritik terhadap Jokowi selama penanganan krisis ini itu menghasilkan delegitimasi. Nggak ada orang yang memuji Presiden Jokowi berhasil. Yang bilang dia berhasil adalah buzzer. Bukan kita masyarakat tidak percaya. Lah ini pandemi itu ukurannya adalah pikiran internasional kan. Nah, publik global menganggap Jokowi tidak berhasil. Dan itu analis global segala macam. Lain kalau soal nasional ya mungkin bisa akan bilang, kalian nggak tahu statistik. Oh, ini pandemi itu mata dunia itu tersorot, seluruh laboratorium dunia itu disorotkan ke Indonesia. Dan ditemukan bahwa leadership di dalam COVID, manajemen krisis COVID ini tidak punya leadership pemerintah. Nah, mereka yang di dalam juga mengetahui itu sebetulnya, walaupun diam-diam ya nggak mungkin bertengkar di dalam kabinet kan. Tapi saya tahu beberapa menteri menganggap bahwa memang ada delegitimasi, dan itu juga diam-diam mulai membangun power baru di antara para menteri. Karena mau berebut peluang supaya tidak kena getah dari kesalahan koordinasi selama COVID ini. Jadi itu betul tadi harusnya bahwa kepercayaan rakyat pasti menurun. Jadi semua itu dengan sendirinya perintahnya sukses, itu nggak ada orang yang akan berpikir, bahkan kampus semacam UGM, bukan tentang kemungkinan. Karena kondisi sosial dan politik juga kan. Jadi jual bahwa kedaruratan ini bisa terjadi tanpa hal. Nah, kalau terjadi ekstra konstitusional, fasilitas apa yang mesti disiapkan secara hukum, secara politik, secara culture, secara sosial, itu justru mengenakkan kita supaya kita punya persiapan matang dalam menghadapi perubahan yang tidak normal dalam politik nanti. Nah, itu yang terjadi juga di Amerika. Amerika aja mengalami hal yang begini. Negara yang udah well established, tetap ketika ada kegagalan krisis, maka isu rasial kecil itu bisa berubah menjadi isu impeach pada Donald Trump, sehingga Donald Trump bersiap-siap untuk kerjakan. Jadi nggak ada yang aneh kalau orang mulai bicara tentang perubahan yang ekstra konstitusional. Saya sebut ekstra konstitusional ya, bukan inkonstitusional ya. Karena undang-undang membolehkan itu, perubahan ekstra konstitusional memang dimungkinkan oleh undang-undang. Nah, itu sebetulnya sambil kita mungkin berpikir siapa ketemu siapa ya, Pak. Biasanya kan udah ada ketua partai berkunjung pada ketua partai yang lain. Ya mungkin orang anggap ya masih aman karena ketua partai nggak saling berkunjung. Ya siapa tahu mereka rapat webinar kan untuk membahas politik sama kayak kita. Nggak tercium oleh wartawan gitu. Kalau dulu kan gerak mereka gampang ya.